Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ardian Darutama MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum kelas A. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang negara dalam perspektif Santo Augustinus guna memenuhi penugasan UAS semester genap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Koiviana dengan NIM 4121119. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang biografi Santo Aurelius Augustinus. Saint atau Santo Agustinus lahir pada 13 November 354 Masehi di Tagaste, Numidia, bertepatan di Afrika Utara, yang pada saat itu menjadi wilayah Kekaisaran Romawi. Ibunya bernama Monica dan bergelar Santa yang beragama Katolik Roma, dan terkenal sebagai seorang Kristen yang saleh dan taat. Oleh ibunya inilah Augustinus dibesarkan dan dididik secara Kristen. Kendatipun karena adat istiadat yang berlaku pada masa itu, ia tidak dibaptiskan ketika masih bayi. Ayahnya bernama Patricius, seorang kaum paganisme, seorang tuan tanah kecil, dan anggota dewan kota yang menyembah dewa-dewa Romawi. Augustinus merupakan tokoh terbesar di antara para pemuka agama Kristen sepanjang era patristik. Ia bahkan merupakan salah satu tokoh terbesar dari seluruh sejarah Kristen. Pemikirannya memiliki pengaruh yang luas di kalangan filsafat maupun teologi di Eropa pada masa itu. Yang kedua ada tentang analisa perspektif Augustinus tentang negara. Augustinus mengatakan bahwa sesungguhnya ada dua macam negara. Yang pertama ialah negara Allah atau civitas Dei, yang sering juga disebutnya sebagai negara surgawi. Yang kedua ialah negara sekuler atau civitas terrena atau negara duniawi, yang sering juga disebutnya sebagai negara diabolik. Negara yang paling baik dan oleh sebab itu harus senantiasa diupayakan perwujudannya ialah negara Allah. Negara sekuler adalah negara yang buruk dan oleh sebab itu tak layak menjadi dambaan manusia. Kehidupan di dalam negara Allah diwarnai oleh iman, ketaatan, dan juga kasih Allah. Negara Allah menghargai segala sesuatu yang baik seperti kejujuran, keadilan, keluhuran budi, kesetiaan, moralitas yang terpuji, keindahan, dan lain-lain sebagainya. Negara sekuler diwarnai oleh dosa, keangkuhan, dan cinta yang egois. Negara sekuler merupakan manifestasi dari ketidakjujuran, pengumbaran hawa nafsu, ketidakadilan, pengkhianatan, kebobrokan moral, keburukan, kemaksiatan, kejahatan, dan lain-lain sebagainya. Menurut Augustinus, kendatipun cara hidup di dalam kedua negara itu amat berbeda, bahkan saling bertentangan satu sama lainnya, namun dalam praktek kedua-duanya sangat sulit dipisahkan. Itu berarti keduanya senantiasa berada dan hadir bersama. Tetapi, bagaimana mungkin dua macam negara yang saling bertentangan dapat berada dan hadir bersama? Hal itu tidak mungkin apabila kedua macam negara itu diinterpretasikan sebagai dua bentuk lembaga atau organisasi yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, tidak benar apabila dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Augustinus dengan negara Allah adalah gereja dan negara sekuler adalah organisasi negara seperti Kekaisaran Romawi dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.